berjumpa kembali dengan konten-konten tentang pembahasan seni, budaya, tradisi, dan kehidupan sehari-hari serta wisata ya teman-teman. Di video kali ini teman kedua ingin membahas tentang kebangkitan spiritual manusia menurut filosofi Jawa kuno teman-teman. Sebelum kita lanjutkan teman-teman, saya minta untuk kembali subscribe kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini, dan untuk yang sudah mendukung channel ini teman-teman ya, saya ucapkan terima kasih. Mari kita lanjutkan videonya. Teman-teman, pernahkah teman-teman mengalami rasa sakit atau jatuh sampai ke titik nol dalam kehidupan ini, di mana teman-teman mendapatkan begitu banyak masalah, cobaan yang mendera hidup, atau mengalami rasa sakit yang teramat sangat dan sangat sulit untuk disembuhkan, atau terpisah, ditinggalkan oleh orang yang sayangi atau orang yang mencintai, dan meninggalkan rasa trauma yang mendalam dalam hidup teman-teman, atau bahkan gabungan dari banyak masalah sakit dan ditinggalkan. Kemudian teman-teman merasakan rasa itu sangat luar biasa, sehingga teman-teman merasa diri teman-teman itu seperti hidup segan mati pun tak mau, saking menderitanya. Tidak ada lagi hal lain yang bisa teman-teman lakukan. Tidak ada hal lagi yang teman-teman rasakan. Dan teman-teman merasa tidak ada lagi yang bisa menolong teman-teman dalam kondisi, dalam keadaan seperti ini. Setelah itu, teman-teman akan merasakan teman-teman berada di titik nol yang sangat nol di dasar hidup ini, teman. Dan dengan sendirinya teman-teman akan menjadi pasrah. Pasrah, tidak ada lagi bisa berharap terhadap apapun. Teman-teman seperti benar-benar orang yang mati rasa, atau hidup segan mati pun tak mau, saking menderitanya, yang sudah tidak punya apapun lagi untuk dipikirkan dan dikerjakan. Dan setelah itu, entah kenapa tiba-tiba semuanya berubah secara drastis. Sakit dan masalah yang alami jadi bisa teratasi dari satu persatu. Teman-teman juga jadi mempertanyakan diri teman-teman sendiri. Buat apa sih sebenarnya hidup ini? Kenapa teman-teman mengalami hal seperti ini dalam kehidupan ini? Ada tujuan apa teman-teman diciptakan ke dunia, sehingga mengalami proses seberat itu? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan wajar dan manusiawi. Jika teman-teman mengalami hal-hal di atas, teman-teman tidak perlu bingung, karena apa yang baru saja teman-teman lalui itu adalah proses kebangkitan spiritual secara alami. Teman-teman harusnya bersyukur asal kuat dan mampu menjalaninya, maka teman-teman akan terbangkitkan secara alami spiritual yang ada di dalam diri teman-teman. Banyak orang-orang di luar sana yang ingin mengalami hal tersebut,
yaitu kebangkitan supranatural. Ada kehidupan yang tercerahkan dan berkelimpahan yang menunggu kita ketika supranatural kita sudah bangkit. Kemampuan supranatural pun bisa bangkit dengan sendirinya setelah mengalami hal-hal pahit dan menderita tersebut. Bahkan dalam ajaran Jawa itu manusia untuk bisa membangkitkan supranatural itu harus melakukan gerakan, yaitu sengaja membuat dirinya sengsara atau menderita dengan cara puasa, bahkan sampai puasa pati dan puasa pendem atau mengubur diri dalam keadaan hidup-hidup. Itu hanya untuk mengalami kebangkitan supranatural. Di dalam pemahaman Jawa, baik itu Jawa Kejawen maupun Jawa kuno Kapitan, itu orang-orang yang mendapatkan pengalaman kebangkitan supranatural secara alami seperti ini itu dianggap sebagai manusia-manusia yang terpilih. Tapi apakah untuk mendapatkan kebangkitan supranatural ini harus melalui penderitaan hidup yang bermasalah seperti itu? Jawabannya iya, karena di dalam ajaran Islam sendiri untuk kita mendapatkan karunia kita akan diuji dengan penderitaan, diuji dengan kelemahan kita. Kebangkitan supranatural bukanlah hal yang spesial. Ternyata ini adalah mekanisme natural manusia. Jadi ini kejadian secara alami, manusia akan mengalaminya. Setiap manusia juga sampai pada titik nol dalam hidupnya, ya teman-teman. Dan titik nol ini adalah titik di mana manusia itu tidak bisa memikirkan apa-apa lagi. Tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Bahkan mungkin tidak mengerjakan apa-apa lagi. Hanya pasrah dia. Manusia bisa sampai ke titik nol jika ada mendapatkan kejatuhan hidup yang bertubi-tubi, tertimpa kemalangan dan masalah serta ujian secara bertubi-tubi, di mana masalah hidup sakit benar-benar menguras energi dan kekuatan manusia sampai habis. Sampai manusia tidak ada lagi yang bisa dipikirkan dan dirasakan. Benar-benar seperti orang yang biasa. Tidak bisa berpikir secara sehat, tidak bisa merasa, dan tapi masih hidup secara fisik, masih bernapas, tapi secara mental dan rasa orang itu sudah ketika sudah mati itulah jika kita mampu bertahan dalam keadaan seperti itu, maka dia bisa mengalami kebangkitan supranatural. Dia bisa mengalami kebangkitan spiritual secara alami. Proses kejatuhan manusia ke titik nol itu sampai manusia merasakan kematian.
Ini sering disebut sebagai drop night of the soul. Karena memang sepanjang proses ini rasanya kehidupan manusia itu gelap gulita seperti orang mati. Dan ini bukan sesuatu yang mistis ya teman-teman, bukan sesuatu yang mistis atau istimewa. Ini sudah secara alami, secara natural manusia. Setelah mengalami kejatuhan secara bertubi-tubi dan rasa sakit yang luar biasa yang membuat manusia itu sampai jatuh ke titik nol. Baru setelah itu dengan sendirinya manusia itu menyembuhkan diri dan mengalami perbaikan mental secara perlahan tapi pasti ya teman-teman. Masalahnya terselesaikan satu persatu dan dia juga memiliki kekuatan super yang bisa menyembuhkan diri sendiri dan orang lain, memiliki daya penyembuh ya. Sejak saat itu pada kekuatan spiritualnya itu mulai bangkit dan menata hidupnya menjadi lebih baik lagi depannya. Teman-teman, dan kemampuan spiritual yang semakin besar itu membuat hidupnya juga semakin membaik dan berkelimpahan apapun yang dia butuhkan. Apa yang membuat kita sembuh adalah kebangkitan spiritual yang telah secara tidak langsung terasah ketika kita berada di titik nol. Teman-teman, disitulah energi spiritual ya, energi spiritual kita bisa bangkit. Dalam tradisi Hindu, energi ini disebut sebagai Kundalini atau istilah kita sering menyebutnya tenaga dalam atau tenaga bawah sadar. Setiap orang mempunyai tenaga ini, mempunyai Kundalini, dan secara dalam keadaan biasa dia berada dalam keadaan tidur ya teman. Tidak aktif, tenaga kita itu tidak aktif di tulang ekor manusia, jadi berada di tulang ekor dalam keadaan tidur. Nah, Kundalini baru bisa aktif dan atau terbangun jika manusia telah merasakan rasa kehampaan atau penderitaan yang amat sangat secara mental dan secara rasa. Teman-teman sudah berada di titik nol, atau kita kalau sudah berada di titik nol, kita akan bisa melakukan Kundalini atau tenaga dalam itu secara alami. Sebagai contoh, ketika kita dalam keadaan terpaksa, terpepet, terjepit dan merasa tidak ada yang bisa menolong kita, semisal kita mempunyai tanggung jawab untuk membawa suatu beban yang harus kita bawa pulang. Ketika tidak ada lagi orang yang bisa membantu kita dan kita memang harus untuk bisa membawa ini sampai ke rumah, tidak ada pilihan lain, maka dengan sendirinya aktiflah energi di alam bawah sadar kita. Telah terjadi teman-teman. Maka untuk membangkitkan itu secara alami, kita harus sering-sering mengasahnya. Dengan cara apa? Dengan mengendalikan pikiran dan kita mendapatkan kesadaran yang penting seperti yang diajarkan dalam Tantrayana. Untuk tentang mengenai Tantrayana, teman-teman bisa lihat video sebelumnya setelah antara pertemuan aku mengenai ilmu Tantrayana. Hal inilah yang membuat manusia menjadi luar biasa.
bisa disebut sebagai manusia waskita. Teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.